Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Terima kasih ya, hari ini kalian mengikuti ekstra ya. Jadi di ekstra ini kalian akan Ibu ajarkan tentang membuat presentasi. Dulu kalian sudah tahu bagaimana cara membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Tapi untuk saat ini Ibu akan memberikan informasi tentang bagaimana membuat template presentasi tapi menggunakan Canva. Nah, yang pertama harus kalian lakukan ya, itu adalah kamu buka handphonemu atau juga laptop kamu, kalian klik di browser ya dengan canva.com seperti yang ada di atas ini, canva.com. Kalau kamu pengen menggunakan handphone, kalian cukup klik di di Play Store, kamu klik canva.com gitu atau Canva saja, Canva tulisannya ya, kemudian kamu unduh dan kamu bisa gunakan Canva dalam membuat presentasi kayak gitu. Nah, kalau kalian pengen mengenal tentang Canva, bagaimana cara loginnya, tentu kalau pertama kali masuk Canva itu harus daftar dulu ya, sign up dulu, daftar dulu, kemudian seperti biasa kamu masukkan alamat email, data diri dan lain-lain, passwordnya sehingga kamu bisa masuk. Itu bisa kamu pelajari tersendiri. Seperti kalau kamu masuk buka Facebook, Instagram dan lain-lain itu mesti pakai yang namanya alamat email gitu. Oke. Nah, sekarang untuk Canva yang akan Ibu praktekkan itu adalah presentasi. Jadi di Canva itu sebenarnya banyak sekali macamnya ya. Canva itu template-nya ada untuk Instagram Story, seragam post, kemudian invitation atau undangan, kartu, postcard, chat, kemudian ada presentation, logo ya. Kemudian di marketing itu ada poster, ada brosur, ada proposal, ada sertifikat, kemudian ada Halloween t-shirt dan lain-lain. Nah, menurut Ibu, Canva itu sangat menarik sekali karena kalian bisa berkreasi dengan berbagai macam tampilan yang sudah disediakan di Canva. Salah satunya adalah untuk presentasi. Kita buka ya, template untuk presentation untuk presentasi. Nah, untuk tampilan presentasi itu seperti ini. Ya, jadi di sini banyak sekali tampilan presentasi. Kamu bisa lihat apapun ada, motifnya ada berbagai macam. Nah, kalau kalian pengen di bidang yang education atau pendidikan, kamu pilih education. Kalau bidang marketing, tentunya di bidang marketing itu tampilannya juga akan berbeda dengan yang ada di bidang pendidikan. Kemudian ada lagi mungkin di nomor 3 ada yang lain. Misalnya ada brand atau kreatif. Nah, di creativity itu tampilannya seperti ini. Dan lain-lain masih banyak sekali. Karena kalian di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan, makanya Ibu akan kasih presentasi tentang contohnya adalah di bidang pendidikan. Ibu klik education. Nah, education itu macamnya banyak sekali di sini. Ada yang untuk khusus sains, ada untuk bahasa Inggris, ada yang seni-seni gitu ya, ada IPA, ada matematika. Itu kamu bisa pilih manapun boleh ya. Tinggal kamu edit-edit saja. Tentunya disesuaikan dengan bidangnya. Misalnya kamu pengen belajar tentang matematika, mungkin di matematika itu kamu lihatin lagi tampilan-tampilannya sesuai dengan yang ada di tampilan situ. Nah, kalau misalnya kalian pengen ya, misalnya Ibu suka pelajaran yang English lesson ini, bolehkah dipakai untuk mata pelajaran IPA atau bahasa Indonesia? Tentu boleh sekali. Tinggal diedit aja, lihat aja tampilannya gitu ya. Nah, kita lihat. Misalnya saya suka yang ini, Ibu double klik. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau sudah tertampil, saya suka nih tampilan-tampilannya nih. Kamu bisa memilih-milih nanti ya. Tampilannya banyak sekali. Nah, ini. Tampilannya banyak sekali. Jadi kamu bisa menentukan yang kamu pakai itu slide-nya yang model seperti apa kayak gitu.
Nah, setelah oke lah, saya pakai yang ini gitu ya. Nah, warnanya bisa dipilih juga di sini. Misalnya warnanya kuning atau warna yang lain itu bisa. Nah, gitu ya. Kemudian kalau sudah yakin memantapkan diri memilih yang ini, tentunya yang kamu lakukan adalah use this template. Gunakan template ini. Kita klik use this template. Akhirnya gambarnya seperti ini. Nah, untuk tampilan ada di sebelah kiri. Ya, model-model slide-nya ada di sebelah kiri. Sedang yang kanan itu adalah tempat untuk mengedit. Nah, Ibu kasih tahu bahwa di sini itu ada yang namanya add presenter note, ya, mau dikasih catatan itu bisa. Terus ini untuk memindahkan slide. Oh, slide ini mau tak pindah ke atas ke bawah, slide kedua ke slide 3 dan lain pakai ini ya, turun ke bawah, move down. Kemudian nanti untuk mengcopy slide, saya suka slide ini tidak usah tulis ulang, saya duplikat pakai yang ini. Yang sebelah satunya adalah untuk menghapus slide. Yang paling kanan itu adalah untuk menambah slide gitu ya. Nah, kalau satu tampilan itu banyak sekali, semuanya masuk ke sini. Tinggal nanti yang dipakai yang mana. Kalau ada yang tidak dipakai nanti bisa dihapus lagi. Gitu ya. Nah, kalau yang ini animasinya. Ya, nanti mau dianimasi model pan atau di rise. Nah, ini namanya animasi per detik kayak gitu ya. Kemudian atau di pop. Nah, kalau pop itu mungkin bayar ya. Jadi tidak boleh pakai yang ada simbolnya raja-raja. Putri-putri atau raja-raja yang kuning nggak boleh. Yang boleh dipakai untuk animasi adalah yang tidak ada simbol kuningnya ini. Nah, sekarang kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Nah, misalnya ini, untuk halaman pertama misalnya, saya tidak mau yang warna putih misalnya. Saya pengennya warna biru. Yakinkan bahwa itu di halaman 1, page 1. Saya pengen di halaman biru, tinggal klik aja ini misalnya. Nah, terus dikasih judul. Misalnya sini dikasih judul, misalnya ya, kurikulum, bawahnya ini adalah SMP N3 Berbah misalnya. Nah, kalau tulisannya terlalu gede ya kita kecilkan saja lewat ini size ukuran hurufnya. Nah, komanya dihapus. Oke, seperti itu. Kalau sudah merasa puas ya, ini tidak harus materinya sama kurikulum. Misalnya kalian pengen presentasi tentang materi bahasa Indonesia tentang sastra, kasih aja dulu di sini sastra, atau tugas presentasi sastra bahasa Indonesia disusun oleh siapa gitu boleh. Nah, kemudian kita menuju ke slide kedua. Slide kedua itu bisa ditambahkan dengan ini add page atau bisa digeser ke bawah. Nah, misalnya kedua, saya pengen menerangkan tentang pengertian kurikulum. Nah, carilah slide yang ada tulisannya banyak. Misalnya saya pilih yang ini. Ini kan ada pengertiannya kurikulum, terus ini nanti keterangannya gitu kan. Nah, coba karena saya suka yang ini, ya saya pakai yang ini aja. Misalnya ini ya, untuk tulis pengertian kurikulum. Nah, kalau pengen seperti ini tampilannya is okay, tapi kalau pengen dikecilkan lagi biar satu halaman mungkin bisa. Nah, seperti itu. Tapi kalau kurang menarik ya ditambah lagi menariknya, gedein dikit gitu ya, sesuai selera kamu. Ini 88 terlalu besar, 80 masih 2 baris, 72 bisa 1 baris gitu. Nah, untuk pengertian kurikulumnya bisa kamu tulis di sini. Ya. Jadi ini bisa kamu ganti di blog, kamu nulis di sini. Bahwa pengertian kurikulum itu kalau menurut Ibu itu adalah suatu rencana pendidikan yang memberikan
doman, belakang, finish, koma, lingkup, koma, proses penyidikan. Jadi yang tulis itu di dalam slide itu tidak usah besar-besar, kecil aja, sedikit aja tulisannya. Nanti selebihnya kalian terangkan melalui suara ya, jadi percakapan gitu. Jadi mungkin pengertiannya seperti ini. Kemudian kita kalau sudah, kita menuju ke slide 3, halaman 3 bawah. Nah, di sini misalnya saya pengen menerangkan fungsi dari kurikulum. Karena fungsi mungkin lebih dari satu, saya pengen ada gambar-gambarnya. Misalnya yang ini. Nah, di sini ditulis. Dihapus. Fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum itu mungkin di sini Ibu sebutkan bahwa fungsinya adalah salah satunya adalah fungsi penyesuaian. Salah ya. Fungsi penyesuaian. Kalau pengen diartikan di enter aja. Saya itu sebagai alat pendidikan harus mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat misalnya menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk fungsi perbedaan misalnya. Fungsi perbedaan ini adalah mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik gitu ya. Nah, kalau pengen di rata kiri misalnya, saya nggak pengen rata tengah ya, ini namanya rata tengah, ini pakai ini aja, rata kiri. Kalau diklik lagi rata kanan kiri, kalau diklik lagi rata kanan, kalau diklik lagi rata tengah. Jadi kalau mau diganti rata kanan kiri seperti ini. Masuk yang ini di blok gitu ya, di blok terus kemudian rata kanan kiri seperti itu. Nah, kalau misalnya menurutmu lebih bagus yang rata kiri apa rata tengah, ya nanti diganti rata tengah gitu. Kemudian kita menuju ke slide keempat. Setelah fungsi kurikulum, misalnya kalian pengen menuliskan tentang peranan kurikulum. Peranan kurikulum itu juga lebih dari satu. Misalnya saya suka yang mana ya? Yang ini. Nah, ini kita tulis. Ini misalnya peranan kurikulum. Nah, ada 1, 2, 3. Ini bisa diedit ya. Misalnya peranan kurikulumnya cuma 2, saya pengen pakai 2 aja, yang satu tidak dipakai, bisa kalian klik kanan kemudian delete. Kanan lagi, delete. Hilangkan, delete. Seperti itu. Jadi tidak saklek harus berapa? Harus 1 gitu ya. Harus 3 itu enggak. Jadi bisa. Kalau pengen digeser semuanya bisa juga, tapi harus nyisirnya satu-satu, dipasin untuk nulisnya. Nah, kalau pengen dinaikkan lagi seperti itu boleh. Jadi kalau pengen diratain ya dengan kanan kiri bisa. Jadi tergantung
selera kamu saja. Seperti apa? Tulisannya kurang naik, bawa ke sini. Boleh. Misalnya peranan kurikulum yang pertama, misalnya untuk apa? Peranan konservatif misalnya. Tulis saja di sini. Peranan konservatif. Konservatif itu apa? Diterangkan. Sarana mentransmisikan nilai warisan budaya. Mentransmisikan warisan. Nah, misalnya ya. Pengen di enter lagi ini boleh. Kemudian yang di sini ada peranan apa yang kedua? Peranan kreatif. Kreatif gitu ya. Kemudian ada ini di enter. Peranan kreatif itu misalnya mengembangkan sesuatu yang baru. Terus saja mengembangkan sesuatu yang baru. Nah, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian mungkin slide ke-5. Slide ke-5 saya tidak mau yang gambar ini, gitu ya. Saya mau kasih gambar, ada background gambarnya misalnya. Misalnya ucapan terima kasih tapi ada gambarnya misalnya. Kita dikasih yang ini misalnya ya. Atau mungkin yang lain. Gambarnya apa gitu ya. Atau mungkin pengen yang seperti ini, boleh masih gambar di sebelah kanan, di sebelah kirinya ada tulisan juga boleh, atau mungkin ada yang seperti ini saja halaman 5-nya. Kalau pengen seperti ini ya tinggal di sini ditulisnya. Hanya terakhir ya, terima kasih gitu, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih. Nah, kemudian yang lain tidak digunakan. Kalau tidak gunakan itu dihapus aja. Del. Ya, del lagi. Del. Karena tidak dipakai. Kalau kamu pengen pakai ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau nggak dipakai mending tidak usah digunakan. Oke. Ini adalah tampilan 5 slide yang sudah kalian buat gitu. Terus Mas dikasih animasi misalnya. Yang pertama itu animasinya adalah breathe. Nah, kemudian misalnya yang kedua itu animasinya adalah rise. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang ini diklik dulu. Animasinya misalnya fight. Nah, kalau di PowerPoint juga seperti itu, cuman kalau yang ini sudah dibikinkan gambarnya ya, backgroundnya itu sudah dibikinkan. Ada pan. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, slide 5, itu animasinya adalah tambah. Terima kasih, kayak gitu. Nah, kalau kalian pengen presentasi, itu caranya kamu bisa langsung buka Canva seperti ini, kemudian kamu presentasi melalui Canva. Kayak kamu presentasi PowerPoint kan harus buka PowerPoint dulu ya, kemudian kalian baru presentasi. Kalau yang ini boleh langsung buka Canva, filenya kamu simpan ya, kita simpan dulu misalnya. File, save ya, judulnya apa, nanti tersimpan ya. Jadi nanti filenya itu tersimpan di mana, di apa istilahnya, di tampilan sini, di tampilan Canva kamu login itu sudah, nanti datamu ini sudah. Nah, kemudian kalau pengen lihat presentasinya misalnya seperti ini, saya mau presentasi tentang apa yang sudah saya buat ya, kliknya adalah klik present ini, present, kemudian kamu klik present. Nah, ini kamu klik sebelah kanan. Nah, ya. Kemudian sebelah kanan lagi. Nah,
ini kapanpun kalian selesai bicara, selesai presentasi, baru diklik bisa. Kalau pengen balik lagi ke sebelah kiri, ya diklik di sini. Menuju ke slide sebelumnya. Kalau yang di sini menuju ke slide setelahnya gitu. Jadi animasinya seperti itu. Lumayan bagus kan? Jadi kalian kalau dibandingkan dengan PowerPoint mungkin ada perbedaan juga karena kalian tidak usah membuat backgroundnya. Tentu kalian yang masih muda-muda itu suka sekali dengan tampilan yang menarik seperti ini. Kemudian kalian klik exit full screen ya. Exit full screen. Oke, seperti itu. Terus kemudian kalau mau nyimpan bagaimana caranya? Kita download saja. Kalau kalian pengen presentasi langsung di sini boleh, tapi kalau kalian misalkan pengen buat laporan, ini hasil presentasi saya yang sudah saya buat itu ya, kemudian dicetak atau disimpan dulu baru dicetak, dan caranya di download aja. Klik download, kemudian mau bentuk apa? Kalau JPEG itu gambar, bisa PDF ataupun bisa MP4 video. Kalau 4 video itu nanti berupa video. Kalau JPG itu gambar-gambar, potongan gambar gitu ya. Termasuk PNG juga gambar. Nah, misalnya berupa video kita lihat. Kita download ya. Kita lihat hasil downloadnya. Karena slide-nya 5, semakin banyak slide tentu semakin lama video itu di-download. Ya. Makanya sebaiknya kalau presentasi tidak usah di-download, cukup disimpan di login kamu ini, login Canva-nya nanti sudah tersimpan secara otomatis. Kita tunggu ya. Mungkin yang bikin lama download itu adalah satu, jumlah site-nya, yang kedua gambarnya, kemudian yang ketiga animasinya. Jadi itu akan semakin memperberat. Kalau tidak ada animasinya, mungkin dibandingkan dengan ada animasinya mungkin berbeda downloadnya. Termasuk juga download itu tergantung pada kuota internetnya. Kuotanya masih enggak, jaringannya bagus enggak, kayak gitu ya. Jaringannya bagus, kapasitas internetnya juga tinggi, itu juga mempercepat proses download. Kita tunggu sampai selesai. Jadi kalian sebelum membuat tampilan presentasi, yang perlu kalian lakukan adalah membuat rancangannya. Kira-kira nanti yang mau saya tulis itu tentang apa saja. Yakinkan bahwa yang ditulis di tampilan presentasi itu adalah tampilan-tampilan yang digunakan untuk meyakinkan orang untuk istilahnya buat bahan kita untuk bicara, istilahnya gitu ya. Sekedar mengingat nanti yang mau saya sampaikan tuh tentang apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya presentasi itu tulisannya terlalu banyak, tentu tidak menarik. Orang juga melihatnya juga tidak suka. Gitu. Nah, hasil dari download tadi di sini. Kita buka ya, show in folder dulu. Kemudian yang ini ya. Ini yang jam berapa nih? Jam 6:06. Sudah selesai belum ya? Show in folder. Yang ini ya, klik kanan. Kemudian open with, kita jadikan video. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau jadi video nanti dia gerak sendiri ya, tanpa digerakkan dia sudah gerak sendiri. Cuman kalau kita presentasi pakai video seperti ini, ya kita harus menghentikan, misalnya gini. Oh, ini mau berhenti, tak klik dulu. Kalau pengen kembali ke tampilan sebelumnya ya harus diklik sini, dikira-kira yang mana tampilannya tadi, baru di jalanan lagi gitu. Tapi kalau kamu presentasinya lewat langsung di Canva, itu nanti mungkin kelebihannya adalah kamu bisa istilahnya bisa menghentikan kapanpun kamu akan presentasi.
Menarik bukan? Nah, tentu kalian yang masih muda-muda itu suka dengan tampilan yang warna-warni. Mungkin itu saja anak-anak. Jadi itu adalah manfaat dari Canva ya. Selain ada presentasi, mungkin kalian nanti bisa explore ya gambar-gambar atau tampilan template yang menurut kamu paling menarik. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.